Guys, seru nih guys. Jadi setelah rame nih ya di medsos tentang fenomena berbondong-bondongnya warga Singapura datang ke Pulau Bintan dan Batam, itu gua nggak kaget teman-teman. Gua udah tahu dari dulu ya, orang Singapura itu emang sering ke Indonesia teman-teman, terkhusus di Pulau Batam dan Pulau Bintan. Nah itu mereka ke sana selain berwisata, itu mereka tuh yang paling ini ya, yang paling sering tuh ngeborong sembako di Indonesia teman-teman. Padahal orang Singapura itu ya, kalau mau tahu itu mereka orang kaya teman-teman. Pendapatan mereka 10 kali lipat dari kita gitu. Jadi anggap kita UMR 5 jutaan ya. Kalau di sana tuh UMR-nya itu bisa sampai 50 jutaan ke atas lah gitu. Padahal ini orang kaya belanja sembakonya di Indonesia. Ya jadi 10 tahun yang lalu ya teman-teman, gue itu dulu sempat tuh diajak temen buat ini sih, buat buka usaha ya di Kepulauan Riau di Pulau Bintan. Cuman waktu itu gue agak pesimis, ngapain sih buka usaha di pelosok, udahlah nggak usah jauh-jauh, dekat-dekat Jakarta aja mendingan. Nah cuman ternyata sekarang Pulau Bintan dan Pulau Batam itu udah bakal jadi the next Bali. Nah pariwisatanya maju, ekonomi UMKM-nya juga ketopang dengan banyaknya kedatangan turis-turis dari Singapura gitu. Nah ini nih Miss Ji, coba deh lu jelasin apa sih yang bikin tertarik Pulau Bintan dan Pulau Batam ini ya didatengin sama turis-turis Singapura cuman untuk beli sembako doang. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang lumayan mind-blowing tentang tetangga kita, Batam dan Bintan. Gini, kalau kita mikirin weekend buat orang kota yang super sibuk, itu tuh bukan cuma waktunya rebahan ya, tapi waktunya buat bener-bener kabur dari rutinitas. Nah, belakangan ini rute pelariannya itu asyik banget, langsung nyebrang selat ke kepulauan kita. Siapin diri kalian, soalnya apa yang bakal kita bahas ini bakal ngubah cara pandang kalian soal potensi pariwisata perbatasan Indonesia. Kalian pernah mikir gak sih, kenapa warga dari Singapura yang literally salah satu negara paling tajir di dunia, sampai rela antri panjang di Harbourfront, bawa tas belanja segede gaban, nyebrang lautan, cuma buat beli sembako dan jajan ayam penyet? Agak absurd kan? Maksudnya dulu tuh orang nyebrang pulau buat nginep di resort mewah, atau ya main golf. Tapi sekarang, fenomenanya beda banget. Mereka jadiin Batam dan Bintan itu kayak pelarian instan buat nyari kebutuhan sehari-hari. Wah, kok bisa trennya geser sejauh ini ya? Jawabannya ada di kontrasnya gaya hidup mereka. Coba bayangin, di satu sisi kita punya Singapura, super modern, serba beton, padat banget. Tinggal di apartemen vertikal yang sempit itu jujur aja bisa bikin stres parah. Terus di sisi lain, Batam nawarin pasar-pasar tradisional yang bener-bener rustic dan otentik. Bintan masih oase hijau dari hutan mangrove yang super tenang. Kontras ini nih kuncinya. Warga kota yang udah capek sama hidup serba mahal dan diatur ketat, tuh haus banget sama udara segar, obrolan hangat sama warga lokal, dan vibe nyantai yang cuma ada di pulau-pulau kita ini. Tapi tahu nggak apa bensin utamanya dari fenomena ini? Jelas, kekuatan nilai tukar. Dolar Singapura lagi perkasa-perkasanya nih ngelawan rupiah. Jadi pas mereka turun dari feri, boom, daya beli mereka langsung meroket berkali-kali lipat. Ini bukan sekedar liburan gaya-gayaan lagi guys. Ini udah jadi semacam strategi bertahan hidup di tengah inflasi global. Buat mereka, day trip ini cuan banget. Bayangin, mereka berburu bumbu dapur, ngeborong makanan instan, sampai order puluhan box kue lapis buat oleh-oleh. Terus nyari seafood segar khas Melayu sama kopi lokal yang harganya udah gak masuk akal kalau di hawker center Singapura. Bener-bener aji mumpung kan? Keren kan Batam? Batam sama Bintan, mantep nih. Tapi tunggu dulu teman-teman, jangan bangga dulu. Ya bukannya nggak bersyukur juga sih ya. Tapi kalau kita lihat nih realitanya, perbandingan kunjungan turis dari Singapura ini antara ke Batam atau Bintan dibandingkan dengan ke Malaysia, negara tetangga kita nih. Ya ke Johor Bahru lah gitu, tepatnya ya. Itu ternyata jauh lebih banyak ke Johor Bahru, ke Malaysia dibanding ke Pulau Bintan dan Pulau Batam ke Indonesia. Gitu teman-teman. Ya ini realitanya ya teman-teman. Bahkan ini perbandingan angkanya itu bisa 15 sampai 20 kali lipat lah. Edon ini mah. Nah, ini nih teman-teman. Padahal sayang banget ya. Ini kan ada potensi cuan banget ya. Posisi Batam dan Bintan ini di Selat Malaka. Selat tersibuk ya, salah satu selat tersibuk, choke point di perdagangan internasional kita itu pelabuhan ya.
itu harusnya bisa ngeraup potensi cuan di situ. Nah, ini gimana sih nih pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di daerah Batam dan Bintan ini nih strateginya buat ngembangin pariwisata di sana? Sebelum kita kelewat bangga tepuk tangan, kita harus siap berhadapan sama angka ini. 15-20 kali lipat lebih besar. Wah, apaan tuh? Ini tuh perbandingan yang ibarat bumi sama langit kalau kita ngelihat peta persaingan regional yang sebenarnya. Yuk kita bongkar datanya. Coba kalian lihat baik-baik statistik ini. Sepanjang tahun 2025, kunjungan warga Singapura ke Batam dan Bintan itu ada di angka 800-900 ribu orang. Gede banget. Tapi, coba lirik tetangga sebelah kita. Johor Bahru di Malaysia itu mencatatkan lebih dari 19 juta kunjungan warga Singapura tiap tahunnya. 19 juta guys. Bahkan nih, di awal 2026, cuma dalam 3 bulan pertama aja udah ada 4,7 juta orang Singapura nyebrang ke Malaysia. Statistik ini benar-benar jadi tamparan keras yang nunjukin kalau pertumbuhan pariwisata perbatasan Malaysia sukses bikin angka kita kelihatan mungil banget. Terus kalian pasti mikir, kenapa ketimpangannya bisa separah itu sih? Nah, analisis perbandingan infrastruktur ini ngejawab semuanya. Ke Johor Bahru itu buat orang Singapura ibaratnya pergi ke mall depan komplek. Aksesnya darat, biayanya super murah karena cuma bayar tol atau tiket bus beberapa dolar, dan yang paling penting, fleksibel. Mereka bisa impulsif banget nentuin kapan mau pergi. Nah, kalau ke Batam atau Bintan, masih kerasa kayak ngerencanain ke luar negeri beneran. Harus lewat jalur laut, jadwal ferinya kaku. Apalagi di masa depan, Johor udah nyiapin proyek kereta cepat RTS Link, sementara kita masih ngandelin rute kapal feri tradisional. Dan ini nih poin krusial yang jadi tembok tebal penghalangnya. Harga tiket feri. Bayangin aja, tiket feri pulang pergi itu harganya sekitar 90 dolar Singapura atau lebih dari 1 juta rupiah per orang. Gila nggak tuh? Biaya transport yang super mahal ini benar-benar jadi bottleneck alias leher botol yang secara aktif nahan pertumbuhan turis kita. Kalau ada keluarga berempat mau liburan weekend ke Batam, belum ngapa-ngapain udah habis 4 juta rupiah cuma buat nyebrang lautan yang jaraknya nggak nyampe 1 jam. Beda jauh banget kan sama akses darat Malaysia yang super merakyat. Ya begitulah teman-teman realitanya. Jadi di Selat Johor itu sejak tahun 1923 dulu itu udah dibangun jembatan di atas laut ya, jembatannya teman-teman itu yang menghubungkan antara negara Malaysia dan Singapura gitu. Dan terus di tahun 1998 itu ditambah lagi teman-teman, jembatan penghubung yang kedua antara Singapura dan Malaysia. Itu namanya Malaysia Singapura Second Link. Nah, keren banget itu. Jadi kelihatan nih Malaysia itu benar-benar serius teman-teman untuk menyediakan infrastrukturnya demi kemajuan pariwisata dan ekonomi lokalnya. Cakep lah nih Paci Malaysia mantap. Ya, lalu gimana dengan Indonesia, khusus pemerintah di Kepulauan Riau ya, yang mencakup Batam dan Bintan, gimana nih strateginya? Ayolah, jangan mau kalah. Terus apakah kita kalah telak dan nyerah gitu aja? Eits, tentu enggak dong. Kita punya kartu as yang tersembunyi. Karena kita nggak bisa menang di ranah akses darat massal yang murah meriah, strategi kita emang harus beda. Ini dia nih, strategi Bintan. Bintan itu nggak ikutan bersaing sama pasar grosir murah meriahnya Johor. Bintan mainnya di kelas atas. Kawasan kayak Lagoy atau Treasure Bay itu jualan privasi, kemewahan, dan sukses bertransformasi jadi oase tropis eksklusif buat para ekspatriat dan kaum elit Singapura. Ditambah lagi, mereka pintar banget posisiin diri jadi pusat sport tourism internasional. Contohnya lewat ajang kelas dunia kayak Tour de Bintan. Terus gimana nasibnya Batam? Jangan salah, Batam juga lagi berevolusi gede-gedean. Mereka pelan-pelan mulai ngelepas citra lama mereka sebagai kota industri yang berdebu, dan sekarang malah bersinar lewat pariwisata berbasis komunitas. Tempat-tempat kayak desa wisata Bakau Serip dan Kampung Terih tuh lagi naik daun banget. Kenapa coba? Karena mereka nawarin apa yang nggak bisa dibeli pakai uang di Singapura. Interaksi sosial yang tulus dari pemilik warung lokal, udara pinggir pantai yang bersih, dan kedamaian. Buat warga yang sehari-hari ngelihat beton, ini benar-benar pelarian jiwa yang sempurna. Oke lah Miss G, jadi itu strateginya. Batam unggul di desa wisata dan UMKM retail. Oke lah, keren, mantap. Nah tapi Miss G, itu menurut penjelasan lu tadi, itu di Pulau Bintan jadi kawasan wisata eksklusif aja. Waduh, ini kalau kawasan wisata eksklusif, setahu gue itu bukan UMKM lagi urusannya, itu urusannya pengusaha besar yang banyak modal. Aduh, terus gimana dong?
dampak ekonomi rakyat buat masyarakat di Pulau Bintan? Dampak paling nyatanya justru dirasain langsung di level akar rumput oleh para pemimpin komunitas kecil. Coba bayangin rasa bangganya petani lokal kita yang sekarang secara langsung ngesuplai bahan makanan segar ke resort-resort mewah. Atau anak-anak muda desa yang sekarang malah jadi penggerak di desa wisata mereka sendiri. Keren banget kan? Ini tuh bukan lagi soal nguntungin perusahaan gede doang, tapi soal nyiptain kemandirian ekonomi buat warga asli. Model bisnis komunitas ini langsung ngeberdayain penduduk desa, nyiptain sumber pendapatan yang unik, sekaligus menjaga keseimbangan alam mereka. Ini kesejahteraan yang sesungguhnya. Oke lah, jadi desa wisata di Pulau Bintan ini meraup cuan juga ya ternyata ya teman-teman dari turis Singapura. Oke lah, keren, bagus. Ini bagus teman-teman, demi mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Jadi masyarakat lokal itu memang harus diberdayakan gitu teman-teman. Jadi ini udah lumayan ada titik terang ya teman-teman ya, kemajuan pariwisata di Indonesia ya, terkhusus di Selat Malaka nih, di Pulau Batam dan Bintan. Nah ini harusnya bisa menarik turis dari luar negeri juga sih, bukan cuma Singapura kayak di Bali gitu. Nah, sekarang kita sampai di pertanyaan besar yang jujur aja kayaknya selalu aja muncul kalau kita ngebahas destinasi wisata di Indonesia. Pertanyaannya, mampukah Batam dan Bintan menyamai kebesaran Bali dan jadi the next Bali? Semua orang di mana-mana pengen daerahnya jadi Bali kedua. Tapi bentar deh, apakah itu tolok ukur yang tepat buat mereka? Nggak perlu. Batam dan Bintan itu nggak punya DNA budaya spesifik yang sama kayak Bali untuk dijual ke turis barat. Dan tahu nggak, itu sama sekali nggak masalah. Sebenarnya mereka nggak butuh jadi Bali kedua. Kenapa? Karena mereka udah punya takdir dan potensinya sendiri yang nggak kalah menggiurkan dan pastinya super menguntungkan. Pasarnya beda, cara mainnya juga jelas beda. Terus, apa nih roadmap alias langkah konkret yang harus diambil biar takdir luar biasa itu bisa kejadian? Pertama, ini harga mati sih, turunin biaya tiket ferry. Pemerintah sama operator harus banget duduk bareng nyari solusinya. Kedua, manfaatin Bandara Changi. Kan ada jutaan turis internasional yang mendarat di Changi tiap tahun. Batam dan Bintan harus pinter-pinter jualan paket liburan tambahan buat turis global yang lagi mampir ke Singapura. Dan yang ketiga, pastikan pembangunan ini nggak menggusur warga lokal. Kita harus jaga keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan desa kayak yang udah kita bahas tadi. Dengan bermodalkan keindahan alam yang eksklusif dan kekuatan budaya komunitas lokal kita yang unik, mampukah kita merebut tahta sebagai pusat pariwisata perbatasan alias cross-border tourism paling top se-Asia Tenggara? Jujur gue ada gergetan banget ini lihat potensi pariwisata di Batam dan Bintan teman-teman. Ini mah tinggal sekali polesan doang. Harusnya mah sudah maju di sini ekonomi pariwisatanya. Ya walaupun ya saat ini kita masih kalah telak dengan Johor Malaysia. Tapi kompetisi ini bukan sekedar angka jumlah kunjungan turis aja. Karena pertarungan ini adalah tentang siapa yang mampu memberikan pengalaman berlibur yang berkesan di hati. Nah ini teman-teman, paling nggak dengan keramat tamahan kita lah gitu. Katanya kan Indonesia negara paling ramah di dunia tuh. Ya plus ya harusnya posisi pariwisata dengan oasis hijau yang premium di samping megahnya kota beton di Singapura, Batam dan Bintan bukan tidak mungkin teman-teman bakal jadi semacam kiblat baru lah pariwisata modern di Asia Tenggara. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di konten-konten kita lainnya. Terima kasih.